Bantah rumor beredar, Tajon Buchanan tegaskan komitmen untuk bertahan di Inter. Bek serba bisa asal Kanada, Tajon Buchanan, menegaskan tekadnya untuk membuktikan kualitasnya di Inter meski mendapatkan tawaran peminjaman dari klub Premier League dan La Liga. Buchanan bergabung dengan Inter setahun lalu dari klub Brugge. Dalam 6 bulan pertamanya di San Siro, ia tampil dalam 10 pertandingan Serie A dan menunjukkan adaptasi yang cukup baik. Namun, langkahnya terhenti akibat cedera tulang kering, tibia, yang dialaminya saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Kanada. Cedera tersebut memaksanya absen cukup lama, dan ia baru kembali bermain pada akhir November. Sejak itu, Buchanan kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Penampilannya sebagai starter baru terjadi sekali, yaitu dalam kemenangan 2-0 Inter atas Udinese di Coppa Italia. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Buchanan baru-baru ini bertemu dengan direksi Inter untuk membahas masa depannya. Saat ini, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco menjadi pilihan utama di posisi yang biasa ditempati Buchanan. Beberapa klub dari Inggris dan Spanyol pun menunjukkan ketertarikan untuk meminjam pemain sayap tersebut demi memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Namun, dalam pertemuan tersebut, Buchanan menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter dan berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Meskipun hanya mencatatkan total 54 menit bermain di Serie A sejak pulih dari cedera, ia tidak ingin meninggalkan Nerazzurri begitu saja. Bek Real Valladolid, Djouma Bah, dikabarkan lebih memilih untuk melanjutkan karir di Inter Milan di awal tahun ini, bukan Manchester City. Manchester City sempat dikaitkan dengan bintang muda La Liga, Djouma Bah, yang penampilannya bersama Real Valladolid menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Namun, meski rumor tentang minat dari juara bertahan Premier League sempat beredar, Bah tidak akan bergabung dengan skuad Pep Guardiola. Sebaliknya, pemain berusia 18 tahun itu dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke Inter Milan, meninggalkan Valladolid setelah musim yang impresif. Bah bergabung dengan Valladolid dari AEK Freiburg, klub asal Sierra Leone, dengan status pinjaman sebelum akhirnya dipermanenkan oleh La Pucella. Penampilannya yang konsisten di tengah perjuangan Valladolid untuk bertahan di La Liga membuatnya menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di kompetisi ini. Menurut laporan Alan Nixon dan Diario de Valladolid, Inter hampir menyelesaikan transfer Bah dengan nilai yang diperkirakan mencapai 15 juta euro, memberikan Valladolid suntikan dana segar yang sangat dibutuhkan. Bagi Inter jika transfer ini terwujud, kedatangan Bah dipandang sebagai investasi jangka panjang. Sang pemain muda memiliki kemampuan serbaguna di lini tengah dan pertahanan, membuatnya menjadi aset berharga bagi Nerazzurri. Penampilan Bah di La Liga menunjukkan potensi luar biasa yang siap dikembangkan lebih lanjut di panggung besar Serie A. Dengan usia muda dan pengalaman bermain di liga yang kompetitif, Bah dapat menjadi tambahan signifikan bagi skuad Simone Inzaghi, memperkuat ambisi Inter di kancah domestik maupun Eropa. Inter akan datangkan Samuel Ricci jika Davide Frattesi terjual. Inter dikabarkan tengah merencanakan langkah strategis untuk menggantikan Davide Frattesi jika gelandang asal Italia tersebut dijual pada bursa transfer mendatang. Uang tunai yang diperoleh dari penjualan Frattesi akan digunakan untuk mendatangkan pemain pengganti, dengan nama Samuel Ricci dari Torino muncul sebagai salah satu kandidat utama. Menurut rumor terbaru, Frattesi menjadi target beberapa klub besar Eropa, termasuk Roma dan Napoli, dengan bandrol yang dipatok sekitar 45 juta euro oleh Inter. Jika transfer tersebut terwujud, Nerazzurri akan memiliki dana segar untuk segera memperkuat lini tengah mereka. Samuel Ricci, gelandang muda Torino, disebut-sebut sebagai opsi ideal. Pemain berusia 22 tahun ini telah menarik perhatian berkat performa solidnya di Serie A, di mana ia dikenal memiliki kemampuan kontrol bola yang baik, visi permainan, serta fleksibilitas dalam peran lini tengah. Inter berencana menginvestasikan kembali dana hasil penjualan Frattesi untuk menjaga keseimbangan skuad mereka. Kehadiran Ricci dapat memberikan dinamika baru di lini tengah tim asuhan Simone Inzaghi, terutama dengan fokus pada regenerasi pemain di posisi vital tersebut. Namun, upaya untuk merekrut Ricci juga tidak akan mudah, mengingat Torino kemungkinan besar akan meminta harga tinggi untuk salah satu aset terbaik mereka. BP Marotta berbicara kepada seluruh tim dalam sesi latihan perdana setelah kegagalan di Supercoppa Italiana. Presiden Inter, BP Marotta, untuk pertama kalinya berbicara langsung kepada tim dan staf teknis, termasuk pelatih Simone Inzaghi, saat sesi latihan perdana setelah kekalahan di final Supercoppa Italiana melawan AC Milan. Hal ini diungkapkan oleh La Gazzetta dello Sport. Namun, pernyataan Marotta bukanlah kritik terhadap tim, melainkan sebuah pidato motivasi menjelang kembalinya kompetisi Serie A. Marotta ingin memastikan bahwa seluruh tim tetap fokus dan termotivasi untuk menghadapi sisa musim.
Didampingi oleh jajaran direksi klub, Marotta menyampaikan pesannya di Appiano Gentile sebelum dimulainya sesi latihan. Pidatonya singkat, tetapi penuh makna, bertujuan untuk membangkitkan semangat para pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, inti dari pesan Marotta adalah pentingnya periode ini. Januari menjadi bulan krusial untuk membangun fondasi yang kuat guna menghadapi tantangan-tantangan besar menjelang akhir musim. Kepercayaan pada tim, Marotta menegaskan bahwa Inter adalah tim yang kuat dan memiliki kapasitas untuk bangkit. Optimisme dan kerja keras, ia mengingatkan bahwa tim telah menunjukkan kemampuan untuk bangkit di masa lalu, dan jika mereka memberikan yang terbaik, hasil positif akan mengikuti. Setelah Marotta, giliran Simone Inzaghi yang berbicara kepada tim. Ia membahas kekalahan di Riyadh dengan nada yang sama, mendorong para pemain untuk belajar dari pengalaman dan menggunakan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk bergerak maju. Inter kini menghadapi periode penting dalam musim mereka. Dengan pesan motivasi dari presiden klub dan pelatih, tim diharapkan dapat segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Dukungan penuh dari manajemen menjadi sinyal positif untuk menghadapi tantangan di sisa musim. Napoli dan PSG dalam pembicaraan mengenai kesepakatan Kvaratskhelia. PSG telah menghidupkan kembali upaya mereka selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Vicha Kvaratskhelia, dan Napoli lebih terbuka untuk bernegosiasi daripada sebelumnya. Namun, Gianluca Di Marzio memberitahu bahwa pemain Georgia itu harus mengajukan tawaran besar agar bisa pindah ke ibu kota Prancis. Kedua tim tengah berkomunikasi untuk melihat apakah ada dasar untuk mencapai kesepakatan. Pemain sayap itu tidak lagi dianggap tak tersentuh. Negosiasi untuk memperpanjang dan menyempurnakan kontraknya, yang akan berakhir pada 2027, terus berlanjut hingga kini. Napoli meminta 80 juta euro untuk Kvaratskhelia, sementara PSG memulai dengan tawaran yang lebih rendah. Juara Liga 1 itu dikecam oleh Presiden Aurelio De Laurentiis karena menghubungi pemain itu secara langsung terlebih dahulu musim panas lalu, yang menyebabkan Azzurri mengeraskan pendirian mereka. Gaji besar yang mereka tawarkan menjadi masalah setelahnya. Klub Serie A itu tidak menginginkan pemain yang lebih baik, tetapi mereka bisa menerima Milan Skriniar sebagai pemain pinjaman karena mereka membutuhkan pemain bertahan. Mereka akan memiliki daftar keinginan yang panjang jika mereka menguangkan bintang mereka, demikian yang dilaporkan Corriere dello Sport. Mereka baru-baru ini menanyakan tentang Edon Segrova dan tidak pernah berhenti memikirkan Federico Chiesa, meskipun agennya baru-baru ini menyatakan bahwa ia akan bertahan. Dan Endo, Patrick Dorgu, dan Mathias Soule juga akan menjadi pilihan. Pandangan kami tentang Kvaratskhelia, PSG, dan Napoli. Fakta bahwa ia tidak menjalani musim yang luar biasa dan David Neres yang sedang berkembang akan meringankan pukulan, tetapi tetap saja akan mengecewakan jika kedatangan Antonio Conte tidak mengubah tren pemain inti mereka yang pindah ke tempat yang lebih baik. Masih ada waktu untuk menawar perpanjangan kontraknya tanpa kehilangan daya tawar. Para pelamar tampaknya memiliki peluang yang lebih baik, tetapi itu akan tergantung pada tawaran mereka, seperti biasa.